Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal Julistian, NPM 2021910996, kelas C, Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan mengemukakan 4 materi, yaitu konsep belajar, definisi belajar, prinsip belajar, karakteristik belajar. Yang pertama, konsep belajar. Pengertian belajar menurut Witherington 1952 menyebutkan bahwa belajar merupakan perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan sebagai suatu pola-pola respon yang berupa keterampilan, sikap, kebiasaan, kecakapan, atau pemahaman. Menurut Gagne dan Briggs 1988, perubahan tingkah laku dalam proses belajar menghasilkan aspek perubahan seperti kemampuan membedakan konsep konkret, konsep terdefinisi, nilai-nilai, atau aturan tingkat tinggi. Strategi kognitif, informasi verbal, sikap, dan keterampilan motorik. Menurut Sujana 1989, belajar juga merupakan proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu. Menurut Hillgrad dan Bauer, belajar memiliki arti memperoleh pengetahuan atau menguasai pengetahuan melalui pengalaman, mengingat, mendapatkan informasi, atau menemukan. Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep belajar adalah perubahan tingkah laku yang terjadi melalui proses dan menghasilkan perubahan seperti kemampuan membedakan nilai, aturan, dan pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Sedangkan pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan subjek didik atau pembelajar yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar subjek didik atau pembelajaran dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Pembelajaran sebagai suatu sistem, yaitu pembelajaran terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisir, antara lain tujuan pembelajaran, materi, strategi atau metode pembelajaran, media atau alat, peragam mempelajari, pengorganisian kelas, evaluasi, dan tindak lanjut pembelajaran. Jadi, konsep pembelajaran adalah suatu sistem atau proses perencanaan belajar yang ditunjukkan kepada pembelajar supaya mencapai hasil yang maksimal. Untuk definisi belajar, belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia menunjukkan perubahan perilakunya. Definisi belajar menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Dimyati dan Mujiono 2006. Belajar merupakan suatu proses internal yang kompleks. Yang terlibat dalam proses internal tersebut adalah yang meliputi unsur efektif dalam matra afektif berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, interest, apresiasi, dan penyesuaian perasaan sosial. Yang kedua, dari Jamarah dan Jain 2010. Belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Yang ketiga, dari Hamalik 2010, belajar adalah bukan suatu tujuan, tetapi merupakan proses mencapai tujuan. Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Yang keempat, dari Hamzah 2006. Belajar merupakan suatu proses yang sistematis yang tiap komponennya sangat menentukan keberhasilan anak didik.
Yang kelima, menurut Hilgard and Bowner 1987, belajar sebagai suatu proses yang mana kegiatan berasal dari berubah lewat reaksi dari suatu situasi yang dihadapi dengan karakteristik dan perubahan aktivitas tersebut tidak dapat dijelaskan dengan dasar kecenderungan reaksi asli, kematangan atau perubahan sementara dari organisme. Lalu prinsip belajar. Prinsip belajar adalah landasan berpijak dari suatu sumber motivasi agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Prinsip ini dijadikan sebagai dasar untuk dalam upaya pembelajaran, baik bagi siswa maupun bagi guru dalam upaya mencapai hasil yang diinginkan. Lalu karakteristik pembelajaran. Karakteristik pembelajaran adalah watak, tabiat, akhlak atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan diyakini dan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, sikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai moral dan norma. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada yang kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.